Pak Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Razak atas waktunya. Ini berkaitan dengan saya sebagai CGP Angkatan 10, tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, di mana pada tugas kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang dilema etika. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Oke, terima kasih Bu Misda selaku calon guru penggerak ya untuk SD 07 Sekupang. Baik, saya selaku kepala sekolah menyambut positif hal ini untuk bisa menambah ilmu dan bisa mentransferkan ke kawan-kawan terutama dalam proses pembelajaran. Baik, akan saya tanggapi tentang pertanyaan Bu Misda tadi adalah bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Kita kedepankan yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi setiap persoalan dilema etika yang ada di lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Yang pertama itu adalah kita melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap seseorang ataupun kelompok ataupun masyarakat. Kita akan mencari solusinya tentang dilema etika itu. Yang jelas kita tegakkan itu kebenaran, benar, yang salah itu salah. Yang aturan itu aturan, yang kebijakan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu aja. Kalau memang itu dilemanya merupakan suatu keputusan yang harus kita ambil keputusan itu tentang moral. Nah, jadi kita tidak melanggar etika moral, tetap kita lakukan etika moral sehingga cara kita menghadapi atau menyelesaikan etika moral itu tidak berujung persoalan. Jadi antara kita dengan seseorang atau kelompok hendaknya tidak ada yang tersakiti di antara kedua belah pihak. Itu solusinya Bu Misda. Jika Pak di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Oke, terima kasih. Di kedua-dua keputusan itu saling kita anggap perlu dan saling kita anggap benar. Itu kita utamakan dulu. Yang paling utama itu kebenarannya menyangkut dengan waktu dan suatu persoalan yang cepat kita lakukan. Yang mana kira-kira itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan mana yang lebih benar itu yang kita lakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua-duanya tetap kita lakukan perubahan, tetap kita lakukan pendekatan. Tetapi kita harus pilih dulu yang mana yang lebih mendesak, yang mana yang lebih terdahulu, yang kira-kira cepat, tepat harus kita lakukan. Nah, jadi itu Bu Misda. Jadi langkah-langkahnya ada nggak Pak dalam mengambil keputusan itu? Mungkin pertama pendekatan atau pemanggilan atau seterusnya? Oke. Memang kita kedepankan lagi komunikasi tadi, musyawarah, komunikasi harus kita kedepankan. Karena sesuatu hal tanpa berkomunikasi bermusyawarah itu nanti akan menghasilkan yang tidak kita inginkan. Nah, tapi kalau kita kedepankan mau komunikasi, musyawarah, mufakat di antara kita berdua ataupun yang tentang etika-etika tadi harus menghasilkan yang baik. Nah, contohnya kita panggil secara individu atau kita panggil secara kita sampaikan secara musyawarah. Nah, sehingga seseorang itu bisa menerima hal yang menjadi keputusan kita. Nah, gitu Bu Misda. Dari langkah-langkah itu yang paling efektif itu yang bagian mana Pak? Pemanggilan secara individu sepertinya. Pembagian. Nah, kita harus berhadapan langsung dengan seseorang itu, kita jelaskan secara detail. Nah, ini kelemahannya, ini kelebihannya, dan ini harus kita lakukan dan ini harus kita tinggalkan. Nah, seperti itu kira-kira. Dari hal-hal tadi yang mungkin yang lebih mendapat tantangan tuh yang bagian mana ya Pak? Ya, persoalan-persoalan etika tadi, ya dilema sih. Di satu sisi kita ambil keputusan, di satu sisi orang itu kan rasa-rasanya ada suatu ganjalan di bagi dia. Tapi harus kita lakukan, kita tegakkan itu yang kebenaran sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang harus kita tegakkan. Tapi walaupun bagi kita itu agak ada suatu tantangan, itu biasa. Suatu soal pemimpinan itu wajar. Karena tidak semua orang itu mengikuti arahan kita. Karena tidak sesuai dengan diri dia mungkin agak susah mengikuti. Tapi yakinlah, kalau memang itu benar, kalau itu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat banyak, atau kita semua, ya nggak apa-apa.
Itu Bu Esta. Oke, baik Pak, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Bapak mempunyai jadwal-jadwal khusus gitu Ya. dalam menanganinya? Ada, kita membuat program ataupun jadwal apabila terjadi suatu dilema etika, kita tentukan pemanggilannya di jam tertentu, di hari tertentu. Ya kita baca dan kita lihatlah situasi dan kondisinya. Apabila kondisinya itu tidak memungkinkan atau seseorang itu lagi-lagi tak enak hati atau bagaimana, harus kita kondisikan, harus kita baca situasi dulu. Nah, setelah kita baca situasi baru kita kondisikan waktu yang baik, yang tepat untuk kita bicara sama seseorang. Mungkin itu. Dari penyelesaian dilema etika tadi Pak, adakah seseorang yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, oke. Di kita bandingkan di sekolah kita sajalah ya. Sekolah kita ini kan terdiri dari 28 Kapendik. Pendidik dan tenaga kependidikan, ada yang wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, ada yang membidangi kesiswaan dan lain sebagainya. Kita harus ada yang guru senior. Kita harus mencari pandangan, minta pendapat kepada wakil kita boleh, ke guru senior boleh, ke bagian kurikulum boleh, supaya kita tidak merasa benar sendiri. Bisa dinilai oleh orang itu, tindakan yang seperti ini kita ambil, bagaimana hasilnya nanti. Nah, kita harus berkomunikasi dengan guru senior, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, sesuai dengan persoalannya lah atau kesiswaan. Jadi tindakan ini kita ambil, kita tidak semerta kita harus merasa benar sendiri, tetapi kita harus perlu rujukan atau perlu pertimbangan kawan-kawan yang lain gitu. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Ini Bapak kan pernah menjadi kepala sekolah di pulau juga. Ada nggak perbedaannya antara di pulau dengan di darat tentang kasus dilema ini? Ya, jelas berbeda. Medannya, kondisinya berbeda. Kalau di kota jelas serba ada, ya di sarana prasarana jelas cukup. Terus tenaga pendidiknya juga, medan tempuhnya juga bisa. Kalau untuk di kota, kita anggap itu kota itu udah memahami semua. Contoh di kota bagian sarana prasarana seperti lampu, listrik, air, semuanya lancar. Kalau di pulau salah satunya adalah itu tadi. Air kadang-kadang tidak pakai air pump, menggunakan air sumur, menggunakan air yang dibawa oleh pompong. Begitu juga dengan listrik mungkin hidupnya malam saja, siang tidak ada. Jelas itu perbedaan dalam situasi seperti itu. Kita untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tuh saya menghalangi juga suatu kegiatan kita. Tapi sewaktu saya di pulau dulu, karena menggunakan genset, sekolah menggunakan genset, sekolah juga mendatangkan air, nah itu tidak ada masalah. Tapi ada hambatan, itu untuk tenaga sarana prasarananya. Sementara untuk pendidiknya bersama. Kalau di pulau tuh orang menganggap guru-guru pulau itu kan terlebih nggak terlalu cuek dengan ADM-nya, dengan kedisiplinnya. Ya kadang ada yang tinggal di kota Batam, ada yang tinggal di pulau-pulau jauh. Jadi medan itu memang jauh. Nah, itu harus kita harap maklumi. Terus bagian masyarakatnya, kelompok pulau itu masyarakatnya kompak. Kalau untuk masyarakatnya, nah, dia cukup perhatian ke sekolah. Untuk perhatian, apalagi ke guru-gurunya sangat hormat dia, orang-orang kita pulau itu. Dia lebih cenderung perhatiannya terhadap guru itu lebih tinggi. Berarti dilema etikanya lebih kuat ya? Lebih kuat. Di pulau. Iya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin dari perbincangan kita, pembelajaran apa yang bisa kita ambil Pak dari penyelesaian dilema kasus ini Pak? Oke, untuk pembelajaran yang bisa kita ambil dalam penyelesaian kasus ini, apabila kita menemukan sebuah dilema etika moral ini, apabila kita temukan, selesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin, hati yang tenang, bawaan yang tenang, supaya kita dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan hasil yang maksimal. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita merasa benar, dan jangan kita emosional, apalagi kita emosi terhadap kawan-kawan apapun ke anak-anak. Ini harus kita perlu tingkatkan. Ketenangan, emosional dijaga, kita kedepankan aturan. Nah itu yang perlu kita lakukan.
Itu Bu Mesdah. Oke, terima kasih Pak Razak atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga semua jawaban yang Bapak berikan juga bermanfaat untuk saya ke depannya. Oke, terima kasih Bu Mesdah. Harapan Bapak, Bu Mesdah melakukan perubahan, lanjutkan itu guru penggerak, cari ilmu, gali ilmu, lakukan perubahan-perubahan di sekolah kita, terutama apalagi di Kota Batam membutuhkan pemikir-pemikir atau seorang guru-guru yang berkompetensi di bidang baik itu akademik, non akademik. Yang jelas lakukan perubahan di sekolah kita yang berupa 5 kompetensi guru ya, pedagogik, profesional, sosial, pokoknya lakukan hal itu kepada sesama teman sejawat dan kepada siswa kita. Mungkin itu Bu Mesdah, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mesdah. Terima kasih Bu Ida sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai terkait tugas guru penggerak CGP, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Iya. Maaf izin Ibu Ida, mungkin saya akan bertanya-tanya sedikit Bu Mesdah, mengenai dilema etika. Menurut Ibu Ida, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika pada sekolah Bu Ida? Oke, kita ketahui bersama ya Bu Mesdah bahwa dilema etika itu adalah versus benar melawan benar. Yang mana kita harus mengidentifikasikan dilema etika ini, yakni kita harus membuat dulu daftar fakta yang relevan terhadap suatu dilema tersebut. Kemudian kita mengidentifikasikan pemangku kepentingan di dalam suatu dilema itu sendiri. Nah, seseorang yang akan kita pengaruhi oleh keputusan yang akan kita ambil, semua identifikasi pemangku kepentingan itu harus terpengaruh terhadap keputusan yang akan kita lakukan nantinya. Kalau menurut Ibu Ida adalah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Oke, kalau di dalam suatu pengambilan keputusan yang mana 2 keputusan itu urgent dan tentunya kita tidak bisa salah di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu beberapa unsur yang ada di dalamnya. Contohnya di sini unsur dasar pengambilan keputusan itu kita harus berpikir berbasis hasil data. Kemudian yang kedua kita harus berpikir lagi berbasis peraturan. Sedangkan yang ketiga itu kita harus berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dari ketiga unsur itu kita harus pertimbangkan untuk pengambilan keputusan mana yang lebih kita dahulukan. Baik Bu, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dalam penyelesaian dilema etika ini? Nah, kalau untuk langkah-langkah di dalam pengambilan suatu keputusan di dalam dilema etika ini, yang mana kita harus mengambil ada 9 langkah atau 9 nilai-nilai kebajikan di dalam suatu permasalahan di dilema etika. Yang pertama yaitu kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua itu kita menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi dilema etika. Yang ketiga kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian kita yang keempatnya kita harus menguji benar atau salah terhadap suatu dilema. Selanjutnya kita menguji lagi paradigma benar lawan benar. Kemudian kita melakukan prinsip resolusi dan investasi opsi suatu dilema itu, baru kita ngambil keputusan. Dan setelah itu kita lihat lagi keputusan dan refleksikan hasil-hasil yang sudah kita sepakati. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang dianggap lebih efektif Bu? Hal-hal yang lebih efektif di dalam pengambilan suatu keputusan ataupun dilema etika ini adalah yang mana kita harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang dimiliki oleh seseorang itu. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang itu seperti rasa kasih sayang, rasa percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi itu harus kita tanamkan. Kalau tantangannya bagaimana Bu?
Nah, kalau untuk tantangan terhadap suatu keputusan yang ketidakpastian ini secara umum kan semakin banyak ketidakpastian di dalam suatu keputusan, maka semakin sulit untuk kita membuat suatu simpulan. Jadi pilihan yang berlebihan dan kompleksitas itu menurut saya tantangan yang terjadi. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, kalau untuk suatu jadwal itu memang ada beberapa jadwal yang harus kita tentukan di dalam pengambilan keputusan. Pertama kita harus menentukan dulu kan tujuan yang jelas itu terhadap suatu keputusan. Yang kedua kita ketahui dulu kelebihan dan kekurangan terhadap dilema itu. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pertimbangan-pertimbangan yang akan mungkin terjadi nih. Selanjutnya kita harus memikirkan dampak terhadap apa yang kita putuskan. Kemudian kita memiliki juga pilihan alternatif di dalam mengambil keputusan, dan kita juga harus membuat catatan-catatan di dalam suatu putusan itu. Di dalam Ibu mengambil keputusan itu, faktor-faktor apa atau siapa saja yang dapat mendukung atau mempermudah Ibu dalam membuat keputusan? Baik, kalau mengenai faktor yang mempermudah di dalam suatu pengambilan keputusan, yang mana yakni terwujudnya suatu komunikasi kita yang baik terhadap semua dewan guru maupun komite sekolah, dan kita harus terbuka terhadap putusan-putusan atau faktor-faktor yang akan mengambil suatu keputusan tersebut. Baik Bu Ida, dari penyelesaian dilema etika ini tentu kita mendapat pelajaran. Menurut Ibu Ida tuh pelajaran apa yang telah kita dapatkan dari kita mengambil keputusan ini? Iya. Di dalam suatu proses pembelajaran di dalam pengambilan keputusan, tentu kita mempunyai hal apa yang dapat kita ambil atau yang dapat kita simpulkan dari suatu pembelajaran. Nah, di sini fakta sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan itu adalah perilaku atau sikap kita yang ideal, yang seharusnya kita miliki oleh setiap orang. Kemudian kita sebagai manusia ini hendaknya mempunyai nilai-nilai yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi itu pembelajaran yang berharga menurut saya di dalam suatu pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai Ibu. Atas jawaban-jawabannya terima kasih. Semoga apa yang diberikan jawaban kepada saya itu bermanfaat bagi saya juga Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu Ida. Sama-sama Bu Misda, sukses selalu. Bu Ida. Waalaikumsalam. Makasih waktunya Bu Ida. Sama-sama.